Saya masuk apa? Masuk. Iya. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam di umat lingkungan Santo Yusuf Mangun kedua yang terkasih. Malam hari ini syukur kepada Tuhan. Baik. Sekali ya. Memang itu nanti dimatikan. Syukur kepada Tuhan malam hari ini kita bisa berkumpul untuk sama melaksanakan pertemuan dan malam secara khusus akan pertemuan APP yang terjadi di asrama dan bersama Pak Mandi pada malam hari ini kita akan merenungkan melihat iman mereka dari pertemuan bila kehidupan, kesehatan dan kecintaan sesama. Mari kita saudara yang terkasih, kita bersama meluangkan duduk bersama, kemudian mengkomunikasikan iman. Semoga momen-momen kita saat ini menjadi sarana kita untuk melihat kembali sejauh mana kita merasakan kasih sayang Tuhan melalui kita yang kita hadapi beberapa waktu yang lalu ini. Hal-hal yang kurang membuat kita nyaman menjadi pembelajaran bagi kita. Dan hal-hal baik moga-moga menjadi harapan kita untuk ke depan. Untuk itu marilah kita song-song masa ini di masa normal sambil kita merenungkan masa Prapaskah ini agar kita layak merayakan pada saat kita merayakan kebangkitan Yesus bersama. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara kita bergabung dalam Zoom ini pada Pak Mandi yang akan pertemuan ini bisa memulainya. Silakan Mandi, sebelumnya saya serahkan. Terima kasih Pak Farman. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berkah dalam. Ya. Tuhan, malam hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan permenungan kita pada jadi sesuai dengan tema APP tahun 2022, yaitu tadi tinggal dalam Yesus, berbeda rangsa, dan berpengharapan. Pada malam hari ini, terima kasih saya dipercaya untuk
memandu untuk pertemuan yang kedua. Bapak Ibu, perkenankan saya share screen-nya untuk kaitannya dengan pertemuan malam hari ini. Ini tema umum, sudah kita katakan tadi, tinggal di dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Untuk sesuai dengan yang mungkin Bapak Ibu terima undangannya hari ini, kita pertemuan yang kedua, kita diajak untuk berbagi, untuk saling menguatkan dalam APD yang kedua ini, berbela rasa kehidupan, kesehatan, dan penderitaan sesama. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dalam hal ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan ya, atau pertemuan, saya tahu sasarannya pertemuan ini sebelum kita bernyanyi. Tujuan atau pertemuan ini kita diajak merefleksi pengalaman sakit dan kehilangan. Ini terkait dengan nanti kita akan banyak bicara kaitannya dengan pandemi ini. Kita membangun kepedulian terhadap mereka yang sakit dan yang kehilangan. Dan harapannya juga kita bisa menjadi penyembuh bagi yang sakit atau menjadi penghibur bagi yang bersusah hati, menjadi penolong bagi yang menderita, dan menjadi peneguh bagi yang lemah. Kita diajak untuk membangun semacam komunitas harapan. Mari Bapak Ibu kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Mas Diri bisa memimpin. Tapi kalau di rumah malah ya biasanya benar. Ya kita menyanyi di sini yang kita bisa mengikuti ya. Yang di situ aja. Ya. Yesuslah bersabda, tinggallah padaku, aku akhirnya ini kau kudus, wartakan sabdaku, harta sukacita dari pamanku. Ini ku sadari sabda kasihmu, cahaya hidupku di Tuhanku. Kita bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang lebat. Terpisah dari ibu, kita pasti musnah bila bersama. Sabda kasihmu, cahaya hidupku di Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilanmu yang aku dengarkan dalam sabdamu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalanmu. Ini ku sadari sabda kasihmu, cahaya hidupku di
Engkau Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selamanya. Bapak Ibu, terkasih di dalam Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 2 tahun. Meski gejolak pandemi mulai mereda, namun dampak dan pengaruhnya masih menancapkan luka yang dalam, menyingkapkan kerapuhan kita. Seperti yang kita tahu, ada banyak yang meninggal dan ada banyak yang terjangkit. Kasus positif dan angka kematian yang tertera bukan sekedar angka. Mereka adalah orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, suami, istri, anak-anak, dan orang-orang yang kita kenal. Untuk kita mungkin ada yang mengalami seperti cerita Pak kemarin ya. Seperti yang kita tahu juga, pandemi ini mengubah kedukaan kita. Kita diharuskan untuk menjaga social distancing. Kadang pun kita tidak bisa hadir secara nyata saat orang-orang terdekat kehilangan orang-orang yang dicintainya. Jika anggota keluarga yang meninggal diagnosis corona, keluarga tak dapat menyentuh untuk berpamitan terakhir kalinya. Dan ini berat sekali rasanya. Tidak banyak sahabat dan kerabat untuk bisa mengantarkan. Melalui pertemuan malam hari ini, kita diajak untuk berempati pada orang-orang yang berduka di masa pandemi. Tapi artinya, kita diajak untuk peduli, turut kehilangan dan turut bersedih. Dengan berempati, membuat perasaan kita menjadi peka atas kesulitan orang lain. Atas kepekaan ini membuat kita jadi lebih menghargai hidup, menghargai kebersamaan dengan orang-orang yang terkasih. Membuat kita jadi lebih merawat diri sendiri dan orang yang terkasih. Bapak Ibu, mengawali pertemuan ini, marilah dengan rendah hati kita mengakui kerapuhan kita di hadapan Tuhan dan sesama kita, dan berharap akan limpahnya berkat kasih Tuhan pada kita. Marilah kita singkan tobat kita. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Lama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang terkasih, kami bersyukur boleh kembali memasuki masa Prapaskah.
masa yang penuh rahmat ini, kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami, dan kobarkanlah di hati kami rahmat belas kasih-Mu. Dalam rahmat-Mu yang berlimpah, semoga kami dapat senantiasa mengupayakan hidup yang berdaya ubah dan berbuah berkat, sehingga kami dapat bersatu padu dalam gerakan belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, kita mendengar atau memperhatikan sabda Tuhan pada hari ini yang akan kita renungkan. Monggo dari Mas Yuli mungkin bisa membaca itu. Ya, bisa Pak Menteri, tapi kecil. Saya tak baca. Oh, kecil. Saya bawa. Yang pakai laptop siapa ya? Saya pakai HP. Oh ya, pakai HP. Saya ada buku, nggak apa-apa Pak Menteri. Oh ya, oke. Yang buku ya. Orang lumpuh disembuhkan. Bacaan Injil menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah kamu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, peristiwa orang lumpuh yang digotong beberapa orang untuk dibawa kepada Tuhan Yesus merupakan peristiwa yang melahirkan bela rasa dan persaudaraan sesama. Keyakinan para orang yang membawa orang lumpuh mampu menumbuhkan semangat bela rasa dan pengharapan. Pengalaman membawa orang lumpuh pada Tuhan Yesus itu mampu melahirkan sikap
senasib sepenanggungan. Di dalam bela rasa itu, mereka memaknai hidup itu sebagai perjuangan. Saat orang terlibat di dalam pengalaman nyata untuk menemukan Allah dan pergulatan untuk mengisi kehidupan. Mereka berusaha hingga memperoleh keselamatan. Pengalaman sakit dan kehilangan mesti diterima sebagai bagian di dalam dari hidup dan dimaknai juga dengan kacamata iman. Pengalaman tersebut mesti juga dimaknai sebagai kekuatan dan dengan melaluinya orang akan disadarkan tentang keterbatasan. Pengalaman sakit, kehilangan, dan derita memang tak dapat ditolak. Namun manusia dapat berjuang bersama Tuhan untuk mengatasinya. Berjuang bersama Tuhan berarti ikut bekerja dalam karya keselamatannya, yakni dengan membangun kepedulian terhadap mereka yang sakit dan yang kehilangan, sehingga tercipta komunitas yang berpengharapan dan menyenangkan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus, kita semua diutus untuk terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Kita diutus untuk menjadi penyembuh juga bagi saudara-saudari kita yang kehilangan dan yang berduka. Semoga kita dapat belajar untuk semakin peka dan berbela rasa dengan sesama untuk peduli mengulurkan tangan. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya ada beberapa pertanyaan yang ini diharapkan untuk mungkin kita bisa merefleksikan diri dan untuk bisa men-sharingkan suatu pengalaman yang mungkin dari beberapa pertanyaan ini ada satu atau dua yang mungkin betul kita hidupi atau kita merasakan, kita mengalami sehingga nanti kita bisa untuk sesuatu motivasi bagi kita, inspirasi bagi kita untuk bisa mungkin mempunyai keinginan terlibat di dalam karya Tuhan dalam penyelamatan terkait dengan situasi kehidupan yang sekarang ini membuat kita atau orang-orang sekitar kita butuh perhatian kita. Yang pertama, ini melalui pengalaman COVID-19, kita diajak untuk memaknai, untuk merenungkan pengalaman kehilangan. Selama mereka atau orang-orang yang meninggalkan kita, masih hidup bersama dengan kita, Tuhan menganugerahkan apa saja melalui mereka. Kira-kira Tuhan mempunyai maksud apa terhadap kita melalui pengalaman itu? Atau Anda atau kita ditantang untuk apa dengan peristiwa itu?
kita perhatikan semua pertanyaan dulu. Nanti mungkin tidak harus urut ya, tapi mungkin bisa kita sharingkan satu di antara mereka yang kita ingin. Yang kedua, mungkin saat kita menerima berita duka, pengalaman saat sekarang ini, pandemi kemarin-kemarin, saat kita menerima berita duka, kita biasanya ingin dapat berbagi rasa mereka yang kehilangan dengan berkumpul dengan orang yang terdekat. Bagaimana menemukan hubungan saat kita mengalami keterbatasan, tidak dapat bertemu secara fisik dengan orang yang terdekat. Kemudian selain merasa duka yang kita rasakan lewat kehilangan, masa ini juga memberikan rasa duka berupa kekhawatiran yang berhubungan dengan ketidakpastian. Bagaimana kita bisa meringankan rasa tersebut sebagai komunitas pengharapan. Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat bangkit dari rasa duka yang mendalam di tengah pandemi. Orang kemarin juga saya merasakan saya yang radang, terus langsung mengambil jarak. Ya, saya mengambil jarak. Pakai masker di rumah, khawatir. Karena dampaknya saya khawatir juga nanti kalau ini sampai kena, terus mesti akan swab seperti kemarin. Ya. 3 kali saya di swab karena peristiwa ada teman yang kena, ya di swab. Ya, ada kekhawatiran karena dampaknya sosial itu. Ya, setelah peristiwa itu kemudian mesti tidak bisa kemana-mana. Padahal merasa sehat, ya, tidak bisa kemana-mana. Ada kekhawatiran karena dengan peristiwa itu akan membuat hubungan dengan orang lain menjadi Nah, ini bagaimana kita bisa melakukan untuk bangkit dari rasa duka, rasa. Yang keempat, bagaimana sebuah pengharapan berakhirnya pandemi nanti. Kita kelak akan bersyukur dengan tegar hati, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, maut atau virus, di manakah kemenangan? Maut, di manakah semangatmu? Bapak Ibu, saudara yang terkasih yang di rumah sudah kajikan diri, ingin monggo untuk men-sharingkan sesuatu yang mungkin bisa untuk meneguhkan kita, semangat kita. Kesempatan untuk bersharing. Ini tulisan ini menyala apa enggak? Tidak. Ya, bisa dibaca ya dari mana. Monggo, siapa yang mau mengawali? Saya Pak lewat gantian. Gantian. Apa ya? Pengalamannya juga kamu baru Ini saja. Oh, Ini aku tak lakukan tidak bisa nih. Nah, ini ya keluar dulu sebentar. Sama saudara. Yang di rumah Dan suara saya Pak. Pak Yuli. Ya Pak Mantri. Suara saya bisa dengar Pak. Suaranya jelas, dengar kok. Suara saya jelas. Jelas. Oh, baik. Pakai mic saja ya pengalaman biasa yang cerita kemarin. Oh iya. Di pengalaman ini juga baru saja. Ya. Akhir Februari kemarin persis 28 pas
itu meninggal ya, memang karena COVID. Yang saya maknai adalah ya, saya kan adik dari ibu saya. Sebenarnya sejak minggu itu mungkin sejak siang itu sudah foto kan, karena di gitu. Sore bukan sore yang sore lah. Lalu ya masing-masing dari kami itu lalu kemudian saling dan yang saya lakukan minggu itu telepon karena ketika kalau mau agaknya lama dan mungkin juga kan maka ya yang bisa dilakukan karena jaraknya jauh maka saat itu saya lalu telepon. Nah, yang telepon ke anaknya. Ya, lalu kemudian apa yang awal sebelum meninggalnya kan Senin itu ya kan maksudnya biasanya kalau saya itu seperti selain bertanya seperti itu yang bisa dicabut tangga dan sebagainya. Kata sebetulnya itu kalau dalam bahasa saya ya supaya itu semangat begitu, baik bagi yang menunggu yang di rumah ataupun bagi yang sakit. Karena kebetulan kalau kebetulan karena pengalaman COVID di Semarang juga di ngurus COVID juga itu juga disampaikan lalu sampaikan saya itu yang disebut ini diomongin Pak RT gitu karena itu kebijakan kami seperti itu. Terus sorenya memang sorenya di Batu lega karena kami juga semua lega karena ketika dalam kondisi seperti itu kami nanti juga bagian ditangani begitu. Biasanya ada kepedulian untuk menangani karena kan kita memang jauh itu yang bisa kita lakukan karena terkait dengan pandemi ini yang menyarankan kalau mungkin dekat dan tidak ada COVID mungkin kami akan datang dan kalaupun masuk rumah sakit biasanya juga itu juga nengok tapi ternyata memang tidak bisa dan itu suatu hal yang memang membuat ini yang pertanyaan nomor 3 juga membuat yang lalu kekhawatiran dan memang yang mungkin yang memang kami bisa itu memang kalau kemudian menguatkannya atau mungkin lewat virtual atau langsung. Sore itu rencana mau dibawa ke Solo dan ternyata waktu itu sudah kerasa dan saya sudah kerasa kok rasanya mungkin ya maksudnya katakanlah sudah tekan begitu. Nah lalu setelah mereka memang ya 8 itu ya sudah ya yang telepon adik saya kami ya walaupun katakanlah memang jauh lalu sejenak dia sambil telepon kan sambil cerita lalu kemudian kami juga saya juga mengungkapkan makan dan itu juga apa ya bagi saya juga belajar dan makanya ternyata anaknya sudah tepat ya sudah harus sudah ya sudah kalau bapak itu udah sekarang seperti itu nah itu malah saya belajar di semua ya karena kebetulan memang ya omnya cukup dekat lalu kemudian intinya kami juga saling menguatkannya bukan tidak apa-apa ya saling menguatkannya malah justru kami cerita ketika kayak sama-sama mendapat firasat dengan situasi itu lalu kemudian kami sama-sama kita sudah ketika menyadari firasat itu
lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan, ya akhirnya memang apa namanya mengikhlaskan dan mendoakan. Ini yang saya alami. Dan ini ketika masih hidup ya anak-anak satu banyak ya, dan sebagainya. Kalau mempunyai maksud itu ya tentang apa, yang nomor satu ini ketika dirangkum adalah ketika kita sama-sama untuk sama-sama untuk menyadari, sama-sama untuk menguatkan minimal di keluarga, sama-sama untuk saling menguatkan. Ya walaupun sampai saat ini saya belum sempat berkunjung juga, tapi paling tidak ya ke rumah yang saja, tapi kemarin saya sempat ke anaknya. Sekarang ya tantangan bagi kita adalah semakin menguatkan minimal itu antara keluarga bahwa kita masih punya satu sama yang lain. Mungkin yang dulu mungkin juga sempat ada mungkin yang menikah, mungkin naik turun, mungkin biasa menikah, mungkin justru dengan situasi ini kalau kemudian kita semakin menguatkan dalam keluarga yang apa namanya yang dirasakan, yang kemudian meringankan juga. Oke, memang kita harapannya ya ini selesai pandemi ini. Jadi kita juga kalau kumpul di sini juga bisa kumpul enak, banyak orang yang datang. Kalaupun pulang juga kalau misalkan sakit itu minimal ya bisa nengok kayak dulu, terus bisa apa semakin mungkin kalau situasi harapan terakhirnya adalah kita belajar bahwa kita juga waspada waspada itu ketika kita kemana-mana. Kalau dulu mungkin saatnya berubah, sekarang mungkin sudah walaupun kita akan mungkin sudah kemana-mana tapi tidak sudah harus menjaga kesehatan. Itu yang dari saya. Oke, terima kasih Pak Maman yang memberikan pengalaman itu saudara Om, Pak Di atau Om ya, ya yang telah berpulang ya, telah meninggal karena pandemi ini. Tetapi hikmat hikmatnya atau pengalaman ini dimaknai oleh Pak Nanang yang ternyata membuat kehidupan hubungan keluarga menjadi justru dengan peristiwa itu mendekatkan, ya, mendekatkan. Dan harapannya supaya pandemi ini ya segera sama seperti kita sehingga bisa kembali normal seperti dulu, bisa ketemu, tidak berjarak terus itu membuat kita juga repot. Baik, mungkin ada yang lain. Oh Pak, ya, oke. Baik Pak Hari maupun mau menyampaikan tanggapan pengalaman sharingnya, monggo. Malam ini saya sendiri ada masa pandemi mengalami pengalaman saya itu tidak karena terpapar dari saat dinyatakan kemudian sampai tidur itu tidak awal mulanya waktu itu mandiri di rumah sampai di setelah 2 hari
karena kalau soal mandiri kan pengawasannya tidak dari waktu itu karena dosen. Nah, pada saat itu ini juga tidak bisa dan terlanjur karena sedang isolasi mandiri. Akhirnya karena meninggal dan dinyatakan itu kesehatan. Nah, kemudian untuk upacara pemakamannya kan hanya dihadiri oleh itu putranya kemudian dari melakukan biasa yang itu lewat di online, lewat kalau nah itu dibagikan saudara. Jadi kita waktu itu mengikuti upacara itu dari live streaming. Nah, hanya itu dengan kehilangan ini itu kita bisa saling memberi dukungan kepada sama saudara dengan pertolongan teknologi. Masa pandemi ini juga saya maknai memberi saya macam beberapa. Yang pertama, masa pandemi ini mengajarkan kita itu bahwa kita itu benar-benar orang yang rapuh, terbatas. Masa pandemi ini membuat batas antara kehidupan dan kesehatan itu sangat tipis. Itu saya alami sendiri. Saya terpapar, sudah harus masuk ICU, batas antara kehidupan. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa saya itu sudah masa pandemi kita seperti di tampar, mungkin diajari bahwa saat kebersamaan itu merupakan anugerah dan yang itu karena kadang-kadang kita kalau mungkin kalau tidak ada pandemi, kalau kita kumpul dengan keluarga itu kan mungkin sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah. Kita bisa berkumpul dengan itu sesuatu yang memang saja adanya pandemi di mana kita diharuskan untuk jaga jarak atau protokol kesehatan itu tidak boleh itu mengajarkan oh iya anugerah kebersamaan itu merupakan anugerah dan kemudian pandemi ini juga memberi saya pemahaman ini dengan ditemukannya vaksin yang relatif cepat ya karena vaksin kan ditemukan lewat proses penelitian yang tapi pandemi ini membuat banyak negara itu berlomba-lomba untuk melakukan penelitian dan membuat vaksinasi sendiri. Jika kita akhirnya bisa mendapatkan vaksin seperti Sinovac, dan itu mengajarkan apa ya? Memberi saya pemahaman. Oh ya, ternyata pandemi ini memberi kita mata pelajaran bahwa karya keselamatan Allah itu ternyata bekerja panjang masa. Dan itu
terjadi karena kerjasama antara Allah dengan manusia. Nah, kerjasama dengan Allah ya, lewat penelitian para ahli kesehatan, penelitian vaksin gitu. Kalau vaksin tidak ditemukan, mungkin orang akan mengecap atau menilai, wah, sudah telah meninggalkan kita, Allah telah meninggalkan kita. Tapi dengan ditemukannya vaksin, kemudian bisa disebarkan ke seluruh dunia dalam waktu yang relatif cepat, itu menunjukkan karena keselamatan Allah itu bekerja panjang masa yang amalkan Yesus, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Terus mungkin beberapa pengalaman saya peroleh dari pandemi ini. Ya. Terima kasih Pak Hari. Yang Bapak Ibu yang di rumah sudah bisa menyaksikan, mendengarkan bagaimana pengalaman Pak Hari bersama dengan keluarganya di Madiun ya. Yang memaknainya juga tentang pandemi dan peristiwa duka karena akibat dari pandemi yang meninggal ini. Bahwa Pak Hari menemukan atau memaknai bahwa pandemi ini membuat bisa saling memberikan dukungan di dalam keluarganya, ya. Dan juga tentang peranan teknologi yang dirasakan untuk bisa membantu untuk memberikan informasi dukungan bagi keluarga walaupun dalam masa pandemi meninggal tadi harus dilakukan dengan protokol kesehatan, tidak bisa didatangi, tetapi dengan teknologi bisa membuat bisa menyaksikan, mengikuti dan mendoakan. Ya, yang menarik tentang bagaimana pandemi ini justru membuat karya Allah, karya keselamatan Allah yang bekerja sepanjang masa dan dirasakan justru ini membuat kita atau manusia bisa mungkin mengembangkan kemampuannya untuk bisa mengatasi kerjasama dengan Allah untuk memperoleh keselamatan. Demikian mungkin yang bisa saya tambahkan atau buat ini Mas. Baik, mungkin ada tanggapan lain untuk menanggapi dari beberapa pertanyaan ini memaknai tentang peristiwa keselamatan ini. Pak Parman. Pak Menteri, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kedua, ini momen yang baik saya men-sharingkan. Puji Tuhan, saya itu mendapatkannya menerima kemudahan. Artinya, saya itu mudah macam-macam itu mudah sekali rasanya. Sampai istri saya itu sering ngelokin, karena saya mudah takut. Ada sesuatu yang bagus itu orang lain tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mengagumkan. Saya itu mengagumi. Dan jasa mengenal, jasa melihat. Saya itu mudah berumur. Itu saya. Di Jumat yang lalu di sekolah saya mendapat tugas dari kepala sekolah untuk memimpin APP untuk dan menggunakan APP untuk PIR. Nah, caranya ini renungannya tentang dua malaikat Daniel dan Samuel siapa itu.
yang berbeda karena ada malaikat muda jatuh karena kelaparan, sampai ada malaikat yang kudus karena berdoa, dan juga satu lagi malaikat muda yang pintar karena rajin belajar. Itu diri-diran, nggak mau membagi hanya untuk temannya yang jadi malaikat. Lalu mereka saling menunjuk supaya bekalnya saja diberikan ke malaikat yang jatuh itu, mau ya saling menunjuk supaya miliknya yang diberikan. Jadi ada malaikat Rafael yang datang, malaikat yang jatuh sambil malaikat muda dan lalu sambil mengatakan nggak ada hanya di dalam kamu orang pintar tapi nggak bisa tapi yang satu kamu nggak ada gunanya kamu kudus banyak berdoa tapi bahasa saya apa itu untuk ceritanya itu aku ketika saya tawarkan apa tindakan yang akan kita lakukan pada anak, kalau ada yang masih saya uang saja jajan saya kumpulkan berapa, karena kemarin diingatkan begini bahwa berkali saya bawa untuk anak kecil saya tak begini banyak, saya tujuh lima dan yang apa bahwa itu teman saya itu kehilangan yang waktu COVID lagi pada saat kalau mamanya muda lah dia masih bisa tapi dia bilang itu nggak seberapa Pak, teman saya itu kehilangan mamanya, saya hanya kehilangan itu. Lalu dia bilang Jumat besok lagi saya juga akan apa itu. Nah, lalu beberapa temannya itu justru tergerak dengan ini ya, provokasi dalam tanda kutip dari teman-temannya yang berinisiatif. Saya berpikir bisa malaikat dan awalnya rupa-rupanya cara Tuhan untuk kita menyadari bahwa alat inovasi itu melalui jurus kita terjadi kita bersadar ada cuma banyak cara ya. Namun saya bermaksud tidak terlalu percaya diri, tapi sudah rupanya segala peristiwa yang seakan-akan berupa tantangan ini, kalau kita bisa merenungkan dan merefleksikan apa yang kita lakukan, bisa jadi suatu saat syukur dan sebagainya. Padahal kita kan belajar kalau kita bisa bikin ini juga peluang saya melihat sepak terjang dari teman-teman di paroki, masuk lingkungan kita ada tokohnya nggak sih? Yang ada peluang di mana kita mau jalan keluar secara terbuka ini mungkin terbatas, kita punya ketawaran lainnya, tapi dengan membentuk komunitas Babul ini kita minimal berbagi antar komunitas itu maka bisa jadi nanti menjadi sebuah network jaring. Di sini saya pikir untuk apa yang bisa kita lakukan untuk dapat nanti rasa kita yang menjalankan pandemi ini, semua kita
tangan ini kita mensyukurinya, toh banyak cara, banyak hal yang dialami oleh dari komunitasnya, anak-anak kami yang kemarin menyatakan akan memberikan jadi pengharapan bagi saya, apakah saya juga bisa berpikir secerdas itu atau katanya dari teman-teman guru yang dengan adanya pandemi ini justru mau tidak mau orang yang mulai beberapa aplikasi yang mestinya sebelumnya kita tidak masuk tapi secara pandemi untuk apa yang harus kita lakukan. Baik, jelas ya. Bapak Ibu, dari rumah mungkin ingin menyampaikan tanggapannya. Aku belum lihat ini. Oh. Selamat datang Pak Widi. Tidak lihat tadi. Enggak lusul ada tamu tadi. Iya, terima kasih atas datangannya ya. Iya. Ada yang ingin sampaikan? Turun Pak. Ada yang ingin Nun sewu, tadi saya telat nyimak, tapi ya sharing aja berbagi terkait dengan, kalau tadi saya membaca ya, terkait dengan situasi pandemi COVID, ya sebenarnya gini ya, ada kekhawatiran itu situasi pandemi yang kemarin di bulan Maret yang mungkin agak tinggi, termasuk keluarga di Jogja, meskipun kita di Semarang juga bergantian. Kekhawatiran kita karena ada orang tua ya, meskipun waktu itu terus mencoba supaya bagaimana orang tua tidak sampai tertular, dan memang puji Tuhan ya dalam kondisi aman. Saya sharingnya ya kita terus berupaya ya, dengan berupaya berdoa, kemudian memang menjaga prokes. Mungkin dengan peristiwa-peristiwa itu kita diingatkan Pak, diingatkan untuk ya saling menghargai, saling membantu satu dan yang lain, bagaimana supaya yang lain tetap aman, tetap terjaga. Dan sampai sekarang pun kita berupaya di kantor ini, kita ngikutin aja dari edaran Pak Wali Kota yang memang mengurangi jumlah staf operasional dalam rangka ya masih pencegahan. Itu ya kita mencoba menghargai satu dengan yang lain supaya jangan sampai tertular. Kita diingatkan untuk terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu aja Pak Mantri. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Saya juga melihat bagaimana Mas Widi dampak COVID itu menulis cerita yang bagus sekali. Memaknainya. Cerita Mas Widi. Ya, apa ya? Itu ya. Pengalaman yang benar-benar waktu itu ini ya, saya kena itu kebetulan sebenarnya 3 kali Pak. Kemarin yang terakhir tuh ya kena dampak flu itu ya. Pegel-pegelnya diawali dengan pegel-pegel itu. Terus kemudian gergesi sih enggak, batuk enggak ya. Tapi rasa sakit kepala sedikit ya. Yang kemarin terakhir dampak flu itu ya. Kalau yang pertama yang lalu ya karena awal-awal COVID di bulan November itu 2019, kemudian badan merasa tidak apa-apa, tapi kita dinyatakan positif, kita ngikuti waktu itu ketat, kita harus karantina di rumah dinas. Dari
sempat sharing pribadi bagaimana ketemu dengan banyak Bapak Ibu di sana yang sama-sama sependerita, terus kemudian harapan-harapan selalu ada kalau kita dites ya. Kita dites selalu sungguh berharap untuk ya tesnya segera negatif kita bisa pulang. Nah, di saat terakhir kalau ada yang mau pulang itu benar-benar rasanya plong ya. Di halaman nanti kita nunggu pengumuman siapa yang dinyatakan sudah negatif sudah bisa pulang. Suatu pengharapan yang luar biasa untuk kita bisa pulang. Ya, sedikit ceritanya gitu Pak Wandri. Iya, terima kasih. Mungkin ada lain lagi? Ya mungkin saya mencoba saya Pak Mantri. Oh iya, monggo Mas Yudi. Ya ini sebetulnya kalau saling menguatkan tuh ya seperti sekarang ini sebetulnya kita saling menguatkan. Tapi kalau bicara pandemi COVID kemarin ya juga sudah pernah saya ceritakan pengalaman saya. Tapi kalau yang pertanyaan pertama masalah yang meninggal, ya puji Tuhan dari keluarga memang tidak ada yang ya puji Tuhan. Kalau kemarin saya cerita perspektif, jadi apapun yang terjadi pada kita itu sebenarnya kita selalu bersyukur, selalu memuji, memuliakan Tuhan, selalu memaknai apa yang terjadi dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Jadi kalau bicara keluarga yang hilang karena COVID, ya puji Tuhan memang tidak ada. Tapi ada satu teman sebetulnya yang ya kalau dikatakan cukup dekat, ya mungkin juga bisa cukup dekat karena itu teman SMP saya, SMP Yuris, satu kelas, di Loyola satu kelas, kuliah juga satu angkatan di Unika, cuma beda di pekerjaan saja. Beliaunya di pajak, ya saya di karyawan swasta. Nah itu kemarin itu pas saat saya kena itu, beliau juga kena itu hampir barengan lah. Selisih 1 apa 2 hari. Tapi kalau pengalaman saya kan sudah saya ceritakan, tapi teman saya itu mungkin juga komorbid. Saya itu juga komorbid, jadi kadang itu saya juga situasi yang kemarin sempat meninggi itu secara pribadi juga ada kekhawatiran juga karena saya komorbid hipertensi. Nah teman saya itu kalau nggak salah mungkin kelihatannya diabetes. Dan ternyata ya Tuhan berkehendak lain, sudah diupayakan sampai mencari lupa istilahnya konven untuk darah yang sudah kena COVID itu Plasma darah. diperbantu. Gimana Pak? Plasma darah itu ya. Ya, jadi itu sampai dicarikan sampai dapat dari Cirebon kalau nggak salah, itu didatangkan ke Wongsonegoro. Tapi ternyata tidak, ya Tuhan berkehendak lain. Tapi yang mau saya sampaikan di sini poinnya adalah ya yang saling menguatkan itu. Akhirnya kan ada doa, misa, ibadat 7 hari, kemudian 40 hari dan seterusnya. Memang ada undangan awalnya tuh kalau nggak salah sampai 40 hari itu masih dalam bentuk live streaming semacam ini, dan itu yang join atau yang hadir itu ya sampai 100-an, dan itu saya bisa merasakan bahwa ya ini yang saya sampaikan juga saling menguatkan. Mungkin kita tidak mengatakan apa-apa, tapi dengan join, dengan empati bahwa itu mungkin teman kita, apalagi kalau saudara kita join saat ibadat, saat ada misa juga, itu yang saya pikir dengan situasi yang saat ini itu berarti merasakan itu. Dulu kalau boleh cerita, sejak waktu pertama kali kena stroke itu bagaimana empati dari keluarga, warga, teman, dan seterusnya, itu sebenarnya dukungan yang secara moral itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, kemudian bahwa kita tidak sendirian. Ya sebenarnya sama juga kayak semacam ini kita Sarasian APP gitu, kalau kita kontekstual. Ya mungkin ya ini agak sedikit bias sedikit, jadi mungkin ini juga bagian keprihatinan kita sebagai
umat, mungkin pengurus juga untuk acara yang semacam ini, kenapa umat istilahnya jarang untuk bisa bergabung, join untuk berbagi pengalaman iman. Karena menurut saya sih berbagi pengalaman iman itu akan saling menguatkan di antara kita. Kemudian juga ada pengalaman juga untuk kebetulan kan kami itu kan tergabung dengan kelompok PD karismatik dulu, tapi sekarang juga nggak tahu hidup apa enggak, tapi memang masih ada di grupnya. Jadi kita itu ada anggota yang semenjak pandemi itu jauh karena orang tuanya ada di Selawi. Jadi kita mencoba menyapa dengan Zoom semacam ini, dan itu ternyata cukup membahagiakan sampai terharu karena sudah lama nggak ketemu. Ternyata teman-teman yang ada di persekutuan itu mencoba saling menyapa, saling menguatkan dengan online yang semacam ini, dan itu saya bisa merasakan bahwa ya dukungan empati yang semacam ini yang sebetulnya yang kita butuhkan dari kita masing-masing. Itu aja paling Pak Mantri. Jadi kalau menjawab pertanyaannya, jadi lebih ke empati lah, saling mendukung saat kita mungkin terpuruk bersama, atau mungkin ada yang terpuruk, ada yang bisa mencoba bangkit, itu yang mungkin bisa dibagikan sehingga mungkin bisa menginspirasi untuk semakin menumbuh kembangkan iman kita. Itu aja Pak Mantri mungkin dari saya. Terima kasih Mas Budi untuk melengkapi. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Ini sudah semua mewakili sudah. Pak Yuris mau tambahkan atau? Oh ya, waktunya sudah hampir jam 9 ya. Sampai jam 9 ya ini. Ya. Bapak Ibu, demikian mungkin sudah mewakili untuk menyampaikan hasil refleksinya, renungannya, menjawab semua pertanyaan saya kira di sana. Ya. Yang rupa-rupanya sebetulnya hal-hal seperti ini enak kalau semua bisa mendengarkan, ya, karena ini semacam juga menjadikan dukungan bagi kita, memberikan motivasi juga bagi kita di dalam situasi pandemi sekarang ini yang membuat kita itu kadang hampir semua orang itu punya kekhawatiran dan pengen cepat untuk pandemi ini sedang rampung. Bahkan sampai sekarang pun juga sebenarnya ada yang sudah merasakan ini rampung sehingga merasa seperti dulu ya. Artinya ya tentang prokes ya ditinggalkan ya, seolah-olah saya kalau melihat di sekitar saya itu seperti itu, tidak pakai masker juga kan masih banyak juga. Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman tentang COVID yang bahkan membawa banyak yang saudara-saudara kita meninggal, menjadikan pengalaman yang membuat kita bisa menemukan makna dari peristiwa-peristiwa itu. Ya, tadi banyak sekali yang disampaikan, di mana makna-makna yang bisa kita temukan di sini, antara lain peristiwa ini justru membawa kita untuk bisa saling memberikan dukungan satu dengan yang lain. Kita merasakan orang yang rapuh dan dari peristiwa ini juga sebenarnya kita juga diajak untuk hidup lebih berhati-hati dan peduli pada sesama, memberikan empati, dukungan bagi keluarga atau orang-orang yang
menderita, bahkan sampai kehilangan saudara itu sangat penting. Tanda bahwa kita bersama dengan mereka. Mereka mungkin saya menambahkan di sini bahwa saat menerima berita duka, kita biasanya dapat berbagi rasa kehilangan dengan berkumpul dengan orang yang terdekat. Cara menemukan dukungan saat kita mengalami keterbatasan, tidak dapat bertemu secara fisik dengan orang yang terdekat, biasanya dengan menggunakan komunikasi medsos, mengembangkan diri dengan mengembangkan sikap bela rasa. Kekuatan doa itu penting, baik secara pribadi maupun bersama dengan online. Kemajuan teknologi ini membuat kita justru bisa menyapa saudara-saudara kita yang jauh. Bahkan karena pandemi ini juga seperti yang saya alami juga bisa pada awal-awalnya ketika kita batasi untuk tidak bisa ke gereja, justru saya bisa memperoleh atau mengikuti Ekaristi di tempat-tempat yang lain. Di Jakarta itu yang tiap pagi justru saya bisa mengikuti bisa waktu di sini tidak ada, saya mengikuti di mana itu di Malang gitu ya, Persekutuan Malang. Jadi itu pandemi membuat kita bisa mengenal tempat-tempat yang lain. Harapan-harapan kita cepat seperti pandemi ini sudah berlalu, ya, sehingga kita bisa seperti dulu lagi. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saya kira pertemuan malam hari ini sharing kita cukup. Selanjutnya kita masuk dalam doa. Kita berdoa khususnya untuk saudara-saudara kita yang telah kita karena COVID. Juga kita berdoa untuk anak saudara yang ditinggalkan dan bahkan ditinggalkan oleh keluarga yang menjadikan tulang punggung keluarga. Dari Pak Nana, ya. Kita berdoa untuk mereka, keluarga yang ditinggalkan, dan juga kita berdoa untuk yang masih sakit, nah, rupanya pandemi itu. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pertemuan malam hari ini. Engkau mengingatkan kami dan saudara-saudara kami yang karena COVID-19 ini menjadi kehilangan keluarganya. Kami berdoa bagi mereka yang Engkau panggil ampunan dan kebahagiaan.
perkenankanlah mereka menjadi bagi kami keluarga-keluarga yang ditinggalkan berkat dan pendampingan-Mu agar mereka dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu untuk melanjutkan karya kehidupan yang telah ditinggalkan saudara-saudara. Kekuatan dan kemampuan untuk memperjuangkan kehidupan sesuai yang doa agar Engkau memberikan kekuatan dan semangat bagi kami untuk tidak khawatir, percaya bahwa Engkau menyertai kami sehingga pandemi akan berlalu dan kami dapat hidup sebagai anak-anak mampu melaksanakan kami kabulkanlah doa. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam Kami dalam kehidupan sehari-hari menyatakan kasih-Mu pada kami. Kami bersyukur pula karena kami mampu menang apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, seturut kemampuan daya tangkap kami. Selanjutnya para kami semua peristiwa yang kami alami ini adalah yang harus kami terima dengan penuh rasa syukur yang akan menguasai iman kami. Bantulah kami agar kami selalu mampu bersyukur dan membagi syukur itu kepada sesama, sehingga dalam setiap peristiwa, dalam setiap kejadian yang dalam bersama, kemuliaan makin nampak dan kami makin memuliakan nama. Sehingga dalam setiap peristiwa kami tahan dirinya dan menjadikan semua peristiwa ini karena kami semakin berkembang dalam iman. Kami kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pengalaman yang Engkau berikan melalui orang sekitar kami, melalui saudara kami, melalui orang yang berbagi dengan kami. Dan mohon berkatilah apa yang kami dapat, apa yang kami pelajari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin dapat berbela rasa baik pada saudara, orang di sekitar rumah keluarga kami ataupun di lingkungan kami, sehingga kami pun selalu hidup dengan penuh kedamaian dan juga dengan kekuatan dalam berkat-Mu. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, terima kasih atas pandemi yang boleh kami alami sama dengan seluruh umat manusia di dunia saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa lewat peristiwa ini Engkau ini menunjukkan kepada kami karya keselamatan yang berasal dari keselamatan panjang masa. Dan itu kerjasama juga dengan manusia yang ada di dunia. Terima kasih atas pengalaman yang boleh kami alami yang
kami dapat memahami mana itu ini. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian Bapak ungkapan permohonan kami yang dapat kami sampaikan melalui kata-kata. Namun masih banyak permohonan yang belum terungkap. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan mengabulkannya kelakuan kami kini dan sepanjang segala masa. Kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita lanjutkan dengan doa penutup bersama-sama. Allah Bapa yang terkasih, kami bersyukur atas kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur atas limpah belas kasih-Mu. Bantulah kami untuk mau bertanggung jawab, terutama agar kami semakin peduli dan berbela rasa kepada mereka yang kehilangan dan berduka. Semoga kami mau untuk berbuat nyata, berbagi dan bersaksi bagi sesama, sehingga senantiasa bisa bersyukur dan belajar menebarkan kasih dengan ketulusan bagi sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa senantiasa berkenan mengasihi kita dan mencurahkan berkat-Nya kepada kita dan kepada saudara-saudara kita yang kita doakan, karena lebih-lebih ya telah berpulang kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian ibadat dan saresian renungan Advent telah selesai. Syukur. Kita akhiri dengan penutup. Kita ganti lagu ini aja ya, lagu dengan Santo Yusuf. Ya. Bapak Ibu yang mungkin di rumah, maaf ya, kita lupa sambil doa ya. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Bila doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu
kami sekeluarga. Di tengah mara yang kami diharap kuatkan firman kami agar jangan antar kami ke akhirat Yesus agar kami berkata dalam hidup. Rupanya lagu ini lebih cocok ya. Saya pikir lagu ini lebih cocok ya Pak. Jadi karena ada permohonan untuk mohon perlindungan karena COVID ya. Sebenarnya ada lagu yang nggak cocok, Pak Andri. Mana? Oh, yang ini. Contoh itu sama dia. Dan cocoknya belum bisa masalahnya. Belum lancang, maka saya pilih yang pertama tadi. Ya, demikian Bapak Ibu. Dan saya kira untuk pertemuan malam hari ini cukup. Untuk mungkin ada sesuatu yang lain yang disampaikan, Ya. Pak Karnan, Ibu Peman, dan sebagainya. Terima kasih Pak Mandri, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari dengan Santo Yusuf Mangunharjo. Syukur kepada Tuhan untuk ibadah APP kedua terlaksana ini. Malam hari ini tergabung dari rumah masing-masing rumah ada ya, lalu hadir di asrama Amor. Ya. Mungkin perlu kita beri satu hal, mungkin kita akan mencoba untuk berkreasi bagaimana kegiatan aktivitas tadi. Apabila beberapa waktu ini kita berpikir situasi masih membutuhkan kita untuk berhati-hati, waspada, dan rupa-rupanya cuaca ini juga kadang panas sampai segitu panasnya, lalu di saat panas sedang segera seperti tadi siang. Kita coba akan lihat dalam satu minggu proyeknya bagaimana. Karena lalu kasus menurun atau stagnan atau menyerah. Kiranya nanti kasus semakin turun, lalu kondisi semakin membaik, mungkin kuota yang hadir dalam APP dalam satu pertemuan itu bisa ditambah. Jika kesempatan untuk umat yang ingin langsung mungkin bisa lebih banyak sejauh ini ada. Kalau kita kemarin berpikir 8 dari yang lalu rumah. Mana mungkin kalau enak tempatnya ini dari yang kita undang melalui yang misalkan yang sekarang player itu, atau mungkin ada inovasi lagi. Inovasi tiada bukti. Dulu itu